Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Sehat semua ya. Hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua, Bu. Nihil, Bu, nihil. Ya baik, alhamdulillah masuk semua. Nah, hari ini Ibu mau menceritakan sebuah kisah. Nah, kalian harus mendengarkannya dan menyimaknya dengan baik ya. Karena Ya, Bu. Ibu nanti akan memberikan pertanyaan setelah Ibu selesai menceritakan kisah ini, oke? Baik, Bu. Nah, oke. Ibu mulai ya. Judulnya adalah Raja dan Penasihat Pribadinya. Alkisah, di sebuah negeri yang damai, hiduplah sekelompok masyarakat yang dipimpin oleh seorang raja yang masih muda. Dia mewariskan tahta dari mendiang ayahnya yang terkenal, disegani, dan juga dicintai. Karena itu, raja yang masih muda mendapat tempat di hati bawahannya dan seluruh rakyat sebagai wujud penghormatan kepada mendiang ayahnya. Raja yang masih muda, tampan, terampil memanah, dan sangat gemar memburu, menyadari kalau dirinya masih cukup muda, sehingga dia merasa perlu mengangkat seorang penasihat yang akan mendampinginya, menjalankan pemerintahan. Raja tidak mau ceroboh, maka dia mengangkat seseorang yang telah mengajari raja sejak kecil dalam memanah dan berburu. Labedu namanya. Hanya Labedu yang selalu menemaninya berburu, karena raja tidak pernah mau ditemani oleh pengawal istana. Raja memanfaatkan kegiatan berburu untuk menghilangkan kepenatan. Hingga suatu saat menjelang pagi, raja menunggangi kuda miliknya menuju hutan untuk berburu. Seperti biasa, Labedu menemani raja. Sebagaimana sebelumnya, 2 ekor kuda berpacu dengan kencangnya menuju hutan di mana sang raja biasanya berburu. Waktu berjalan begitu cepat ketika sebuah kecelakaan menimpa sang raja. Kaki kuda yang ditungganginya terperosot ke dalam parit ketika berlari di dalam hutan. Raja terpental dari kuda yang ditungganginya. Dalam hitungan detik, ketika salah satu jari tangannya terlihat benda tajam. Raja tidak menyadari pedang di pinggangnya ikut terpental dari sarungnya. Mata pedang itu bersenggolan dengan salah satu jari tangan kanannya. Sungguh naas. 2 ruas jari telunjuk pada tangan kanan sang raja tertebas pedang. Labedu bergegas memacu kudanya menghampiri raja ia hormati. Labedu sangat panik karena raja baru saja menyadari kalau dirinya telah kehilangan 2 ruas jari telunjuknya. Seperti anak kecil, raja menangis jadi-jadinya. Labedu terus berusaha menghibur sang raja. Namun, raja tetap bersedih. Labedu tidak putus asa, berusaha menenangkan hati sang raja. Labedu, aku menangis bukan karena nyeri yang tak tertahankan. Tapi lihatlah, aku telah kehilangan 2 ruas dari telunjukku, ujar sang raja tiba-tiba. Tuanku yang mulia, mohon ampun atas kelancangan hamba. Tapi kesedihan tidak akan mampu mengembalikan 2 ruas dari telunjuk paduka yang terpotong itu. Hanya rasa syukur yang dapat mengobati duka lara paduka saat ini, ujar Labedu tanpa ragu-ragu.
Sang raja tentu saja sangat terkejut mendengar nasihat Labedu. Mana mungkin Labedu menyuruhnya bersyukur di saat jemarinya tak lagi utuh. Emosi raja sangat mengguncang tiba-tiba. Raja sangat marah karena ia merasa Labedu mengolok-olok dirinya. Setelah kembali, raja menjatuhkan hukuman atas kelancangan Labedu. Bukan hanya karena itu, tapi raja juga termakan hasutan dari beberapa pejabat kerajaan. Kejadian yang menimpa raja dibuat seolah-olah karena kelalaian Labedu yang gagal menjaga keselamatan sang raja. Panglima Hulu Balanglah yang menjadi dalang di balik semua ini. Sebagai seorang anak buah yang setia, Labedu dengan ikhlas menerima perintah raja. Waktu terus berlalu. Labedu menjalankan hari-harinya di balik jeruji. Dia tidak lagi punya kesempatan mendampingi sang raja yang sangat ia hormati. Nasib telah membawanya ke balik tali jeruji atas kesalahpahaman sang raja. Andai saja raja mampu menangkap pesan mulia dari Labedu ketika itu, atau sedikit saja menimbang dengan bijak usul beberapa pejabat kerajaan, maka nasibnya akan lebih baik. Tapi Labedu percaya bahwa inilah yang terbaik, karena Tuhan mempunyai rencana lain untuknya. Seiring berjalannya waktu, masalah-masalah kecil muncul dari dalam istana. Panglima Hulu Balang istana yang bernama Langoa secara diam-diam menyusun rencana jahat untuk sang raja. Ia tengah menyusun siasat merebut mahkota kerajaan. Di saat raja sedang mencari penasihat baru untuk menggantikan si Labedu, Langoa tentu saja tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Ia berusaha mencuri hati sang raja. Memang, Langoa cerdik dan sangat licik. Ia berhasil menarik hati sang raja. Dan pada akhirnya, dinobatkanlah Langoa menjadi penasihat kerajaan menggantikan Labedu. Raja tentu saja tidak menaruh curiga kepada Langoa. Di saat-saat raja bersedih dan murung, Langoa selalu datang menghibur. Hingga pada akhirnya, Langoa berhasil menangkap kegalauan hati sang raja. Paduka yang mulia, mohon ampun atas kelancangan hamba. Langoa kemudian memberikan isyarat penghormatan kepada sang raja sebelum melanjutkan. Kalau Tuan berbesar hati, apakah yang Tuan pikirkan? Raja tertegun sesaat. Langoa, aku rupanya tidak salah memilihmu sebagai penasihat. Ketahuilah, aku sangat gemar berburu. Sudah 2 bulan lamanya, aku tidak bisa menikmati saat-saat itu. Walaupun aku memang sedikit trauma dengan peristiwa yang menimpa aku beberapa waktu yang lalu. Ujar raja kepada Langoa. Paduka yang mulia, bukankah saat ini Paduka telah memiliki seorang penasihat yang setia mendampingi? Kupersembahkan jiwa dan raga hamba untuk menjaga dan melindungi Paduka, ujuk Langoa kepada sang raja. Gayung bersambut. Raja pun menyanggupi. Baiklah, esok hari menjelang fajar, engkau sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi satu hal, aku tidak ingin seorang pun pengawal istana turut serta, ujar sang raja kepada Langoa. Kemudian Langoa memberi isyarat penghormatan sebelum pergi dari hadapan sang raja. Inilah saat-saat yang dinanti Langoa. Saat-saat menemani sang raja berburu ke dalam hutan. Langoa telah menyusun rencana jahat untuk menyiapkan sang raja. Dirinya tentu saja tidak akan dicurigai jika melakukannya dalam hutan, karena bisa saja ia berdalih kalau raja cilang diterkam binatang buas. Hampir semalaman,
Lango tidak dapat memejamkan mata menanti saat menjelang fajar. Lalu fajar pun tiba. Raja memacu kudanya dengan kencang memasuki hutan. Lango mengiringi. Entah apa yang Raja pikirkan. Ia memacu kudanya sedemikian kencang jauh memasuki hutan. Lango terus mengiringi. Hingga pada akhirnya, mereka berdua tidak menyadari bahwa mereka terlalu jauh masuk ke hutan belantara. Hutan itu dihuni oleh manusia primitif. Mereka berdua baru menyadari setelah keduanya dicegat oleh sekelompok orang dan mereka benar-benar terkepung dari berbagai arah. Raja dan Langoa yang tidak berdaya mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang-orang itu. Karena mereka memegang senjata tradisional yang berbahaya. Kemudian Raja dan Langoa dimasukkan ke dalam kerangkeng. Malam pun tiba. Secara kebetulan, saat itu sedang purnama. Sebuah pesta suku nampak akan digelar malam itu. Mereka membakar api unggun tak jauh dari kerangkeng Raja dan Langoa. Mereka menari-nari dengan tombak mengelilingi api unggun. Hu ha hu ha hu ha. Seseorang yang terlihat seperti kepala suku menyuruh anak buahnya untuk mengambil sang raja. Kemudian ia memeriksa bagian-bagian tubuh raja. Ia terkejut ketika sang raja tidak sempurna. Orang itu bergegas menghampiri kepala suku dan mengatakan sesuatu. Tampaknya raja tidak memenuhi syarat untuk menjadi manusia persembahan. Kemudian raja dibebaskan dan dibiarkan pergi bersama kudanya. Lango berteriak ketakutan ketika mengetahui dirinya lah yang akan dijadikan persembahan. Tolong! Raja memacu kudanya di tengah hutan belantara. Ia sempat kesulitan mencari jalan pulang. Raja berhasil sampai ke gerbang istana pada pagi hari. Pengawal bergegas menyambut raja. Sang raja tergopoh-gopoh melompat dari kudanya dan berlari menuju penjara istana. Dua orang pengawal yang mengiringi sang raja terlihat kebingungan. Kelihatannya raja akan menemui Labedu, mantan penasihat pribadinya. Labedu nampak terkejut melihat kedatangan raja. Ada hal apa gerangan? Pikir Labedu. Labedu lebih terkejut lagi ketika raja serta-merta memeluknya. Labedu bisa merasakan detak keharuan dari degup jantung sang raja. Air mata penyesalan meleleh di pipi raja. Labedu, sudahkah engkau memaafkan aku? Pinta sang raja tiba-tiba. Paduka yang mulia, tidaklah pantas Paduka meminta maaf pada hamba. Hamba sudah ikhlas menerima titah Paduka, ujar Labedu pada sang raja. Raja kemudian menceritakan apa yang baru saja terjadi padanya. Labedu tertegun mendengarnya. Aku benar-benar baru menyadari mengapa engkau menyuruhku untuk mengucap syukur di saat aku kehilangan dua ruas jari tanganku. Tuhan baru saja menyelamatkan jiwa aku karena dua ruas jari yang hilang itu, kata sang raja dengan lirih. Tapi Paduka, bagaimana dengan nasib Langoa? Tanya Labedu. Itulah yang terjadi. Aku benar-benar tidak bisa menolong Langoa. Dialah yang menggantikanku sebagai manusia persembahan bagi orang-orang primitif malam itu, ungkap sang raja. Seketika, Labedu berlutut di hadapan sang raja. Air mata keharuan berlinang membasahi pipinya. Ia membayangkan, andai saja dirinya lah dalam posisi yang dialami Langoa. Tanpa mengurangi rasa duka cita terhadap apa yang menimpa Langoa, ucapan rasa syukur meluncur dari mulut Labedu. Paduka yang mulia, hamba sangat berterima kasih atas keputusan Paduka memenjarakan hamba. Jika saja dahulu Paduka memaafkan hamba,
maka yang akan berada di posisi Langua saat ini adalah hamba. Tuhan tidak saja menyelamatkan jiwa yang mulia, namun juga hamba, ucap Labedu. Selesai ceritanya. Gimana? Seru atau enggak? Seru, Bu. Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, karena semuanya tadi udah mendengarkan dan menyimak cerita dari Ibu, jadi Ibu mau menanyakan sesuatu kepada anak-anak nih. Siapa aja sih tokoh yang ada di dalam cerita itu? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, ayo. Jawab. Tokoh ceritanya itu ada raja, ada Labedu, sama Langwa, Bu. Iya, benar. Nah, karena udah tahu nama-namanya, menurut kalian bagaimana sih sifat-sifat tokoh yang ada di dalam cerita ini? Ya, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan, Yan. Tokohnya itu untuk Labedu, dia itu orangnya apa namanya, Bu? Sangat bersyukur, Bu, orangnya, Bu. Selain itu dia itu orangnya juga ikhlas dan pemaaf. Selain itu untuk raja itu sebenarnya baik, Bu, karena dia sudah mau menolong Labedu. Selain itu, tetapi raja memiliki sifat yang buruk, yaitu mudah emosi dan mudah termakan oleh hasutan orang. Untuk Langwa sendiri, dia itu tipe orangnya licik, Bu. Selain itu dia juga jahat karena ingin melukai raja. Iya, benar, pintar. Berarti raja itu sebelumnya dia baik, lalu menjadi buruk, dan Labedu baik gitu ya. Iya nih ya. Ya, Bu. Nah, kalau begitu, menurut kalian apa aja sih akibat dari perbuatannya Raja, Langoa, sama Labedu itu? Saya, Bu, mau Iya. jawab. Ayo Mita, silakan. Kalau akibat dari perbuatannya Langua itu, karena Langua berniat untuk mencelakai raja, itu Langua malah menjadi persembahan bagi suku yang ditemui di hutan tadi. Ya, benar. Bagus. Terus yang lainnya? Ayo siapa yang bisa? Tadi Saya, Bu. Ayo Dian, silakan. Akibat dari perbuatannya tadi ya, Bu. Ya, benar. Kalau akibat dari Labedu itu karena Labedu pemaaf, terus juga bijak. Bijaknya itu meminta raja untuk bersyukur gitu. Terus juga pemaaf, dan di akhir ceritanya itu si Labedu yang dipenjarakan oleh raja itu akhirnya baikan, Bu. Terus kalau si raja itu baru sadar tentang perkataan si Labedu, maksud dari perkataan Labedu, kemudian si raja itu meminta maaf kepada Labedu bahwa si Labedu itu benar. Kita harus bersyukur gitu, Bu. Ya, benar. Bagus. Nah, sekarang ada yang bisa menceritakan kembali cerita yang tadi? Siapa yang bisa? Ya, mungkin saya, Bu. Ayo silakan Ian. Nah, ceritanya itu awalnya itu si sang raja itu mempunyai apa namanya Bu, itu, Bu? Pengawal setianya yaitu Labedu. Dan itu raja itu mempunyai hobi berburu, tapi kalau berburu itu dia tidak ingin ditemani oleh apa namanya pengawalnya. Nah, suatu ketika saat berburu si raja itu jatuh ke parit. Saat jatuh ke parit, tanpa sengaja pedangnya itu memotong ruas jarinya. Nah, setelah itu dia menemui Labedu dan mengatakan kesedihannya tersebut.
Tetapi Labedu malah menyuruh si raja untuk mensyukuri apa yang terjadi. Karena si raja merasa dia diolok-olok, si Labedu akhirnya pun mendapatkan hukuman raja dan si Labedu akhirnya dipenjara. Nah, saat dipenjara, si raja itu mengangkat pengawal yang baru yaitu si Lanoa. Nah, Lanoa itu sendiri memiliki sifat yang licik karena dia sendiri ingin melukai raja. Nah, pada suatu ketika si raja ingin berburu ke hutan. Nah, setelah berburu ke hutan, si Lanoa itu memiliki rencana jahat untuk melenyapkan raja. Tapi tanpa seketika, ketika di perburuan, mereka terlalu jauh masuk ke dalam hutan dan bertemu oleh pemburu memabuk, bertemu suku pedalaman primitif di dalam hutan. Nah, kemudian mereka berdua ditangkap oleh suku primitif tersebut dan akan dijadikan persembahan. Nah, setelah akan dijadikan persembahan, para suku primitif itu mengecek si raja. Tapi alangkah kagetnya ternyata si raja tersendiri tidak sempurna. Oleh karena tidak sempurna, si raja pun dibebaskan dan akhirnya para suku primitif memilih si Lanoa untuk dikorbankan. Nah, setelah itu karena sudah berhasil bebas, si raja pun menemui Labedu dan mengatakan segala hal yang telah dialaminya. Akhirnya pun si raja bersyukur akibat ruas jarinya tersebut terkena potongan pedang dan si Labedu pun bersyukur karena dia telah dipenjara oleh raja sehingga mereka selamat atas kejadian yang ditimpanya. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan semuanya. Terima kasih, Yan. Nah, setelah mendengar cerita yang udah ceritain Ian tadi, menurut kalian apa sih pesan moral dari cerita ini? Ayo, Dodi. Berprasangka baik, Dodi. Prasangka baik. Iya, bagus. Nah, kita harus senantiasa berprasangka baik. Ya, seperti Bersyukur, Bu. iya, benar, bersyukur. Lalu, Harus sabar, Bu. ya, lalu Mengambil hikmah atas Memaafkan. ya, saling maafkan. Lalu ada lagi? Udah itu aja. Mensyukuri apa yang sedang terjadi. Iya, benar, bersyukur. Nah, ini sama aja seperti kenapa? Bagaimana? Mensyukuri atas Niat apa yang baik. Ya, niat baik juga. Nah, semuanya itu kalian harus lakukan di kehidupan sehari-hari karena kalau kalian berprasangka buruk kepada orang lain, bagaimana teman kalian mau berteman gitu kan? Karena kita sebagai teman kan inginnya mempunyai hubungan yang rukun, ya kan? Dan juga saling memaafkan. Nah, untuk itu baiknya kita saling berprasangka baik, jangan ada niat jahat di antara kita. Juga kalau seandainya teman kita berbuat kesalahan, maafkanlah karena memaafkan itu salah satu hal yang sangat mahal harganya saat ini gitu. Juga kita harus selalu bersyukur untuk apa yang kita yang kita dapatkan gitu kan. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini?
Satu orang aja, nggak apa-apa. Saya, Bu. Ya, silakan Dian. Jadi, kalau dilihat dari cerita tadi, kita seharusnya harus selalu bersyukur terhadap apa yang kita punya. Terus juga kita harus memiliki niat baik saat ingin melakukan segala sesuatu, terutama saat kita berperilaku dengan teman, Bu. Terus juga kita harus saling memaafkan, terus juga meminta maaf kalau kita melakukan suatu kesalahan gitu, Bu. Ya benar. Jadi kita harus senantiasa bersyukur, berprasangka baik, ya kan? Bersyukur karena kita harus percaya apapun yang terjadi pada kita suatu saat nanti, walaupun tidak langsung, tapi suatu saat nanti akan dibalas dengan baik oleh Tuhan gitu. Nah, bersyukur juga kita harus selalu berprasangka baik juga, kita selalu berprasangka baik. Terus sabar dan maaf gitu ya teman-teman ya, teman-teman anak-anak ya. Nah ya Bu. Untuk pelajaran hari ini Ibu selesaikan sampai di sini. Terima kasih anak-anak sudah mau menyimak dan menjawab semua pertanyaan yang Ibu berikan. Terima kasih hari ini sudah menjadi anak yang baik, aktif. Oke? Makasih anak-anak. Baik, Bu. Sama-sama, Bu. Bu pamit ya anak-anak ya. Siap, Bu. Iya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama anak-anak. Dadah.